Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yang terdiri dari 3 submateri. Yang pertama yaitu klasifikasi materi, kemudian yang kedua yaitu perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran, kemudian yang ketiga yaitu perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Kemudian materi ini berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, kemudian yang ketiga zat gas. Perbedaan masing-masing zat dapat kita simpulkan yaitu pada zat padat bentuk dan volumenya tetap, kemudian pada zat cair volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya, kemudian pada zat gas bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Untuk perbedaan yang kedua, pada zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat. Pada zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang. Kemudian pada zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Perbedaan yang ketiga yaitu pada zat padat, partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair, partikelnya dapat bergerak bebas namun masih terbatas. Dan pada zat gas, partikel zatnya dapat bergerak sangat bebas. Materi berdasarkan komposisinya ada 2, yaitu yang pertama zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua ada zat campuran yang terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Submateri yang kedua kita akan membahas mengenai perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur ini terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Contoh dari unsur logam yaitu unsur ferrum atau besi, unsur aurum atau emas, unsur cuprum atau tembaga, kemudian unsur argentum atau perak. Contoh dari unsur non-logam yaitu ada sulfur, hidrogen, dan oksigen. Dan pada unsur semi-logam atau metaloid yaitu contohnya ada unsur germanium dan silikon. Ini adalah sistem periodik unsur atau yang sering disingkat sebagai SPU. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik unsur ini merupakan sistem periodik unsur modern yang diusulkan oleh ilmuwan bernama Johannes Jacob Berzelius atau yang sering disebut dengan nama Berzelius. Simbol unsur ini digunakan secara internasional yang dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur dengan cara menyingkatnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Setiap unsur dalam SPU dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Misalnya, unsur H pada SPU melambangkan unsur hidrogen. Kemudian huruf B pada SPU melambangkan unsur boron. Kemudian huruf K pada SPU melambangkan unsur kalium. Pada sistem periodik unsur ini juga terdapat perbedaan warna yang terbagi menjadi 3 warna, ada warna merah, kuning, dan biru yang menandakan sifat dari unsur tersebut. Warna merah melambangkan unsur logam, warna kuning melambangkan unsur metaloid atau semi-logam, kemudian warna biru melambangkan unsur non-logam. Contohnya pada unsur huruf B pada SPU yang melambangkan unsur boron berwarna kuning, artinya unsur boron ini bersifat metaloid atau semi-logam.
Kemudian ada unsur H pada SPU melambangkan unsur hidrogen yang berwarna biru yang artinya bersifat non-logam. Kemudian ada unsur Li yang berwarna merah yang berarti litium ini memiliki sifat logam. Dapat kita lihat untuk perbedaan unsur logam dan non-logam yang pertama yaitu pada unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan pada unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas pada umumnya. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, pada unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan pada unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada unsur logam bersifat konduktor listrik atau dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Sedangkan pada unsur non-logam bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik kecuali grafit. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Senyawa ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam adalah senyawa yang dapat ditemukan di alam sebagai mineral. Contohnya ada pada kapur, garam, dan air. Kemudian ada senyawa buatan. Senyawa buatan adalah senyawa yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada alkohol, gula, dan vitamin. Disajikan beberapa contoh senyawa. Yang pertama ada air yang memiliki unsur penyusun hidrogen dan oksigen. Kemudian yang kedua ada garam dapur atau NaCl memiliki unsur penyusun natrium dan klorin. Kemudian yang ketiga ada gula tebu atau sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11 memiliki unsur penyusun karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya ada pada larutan asam, basa, dan garam. Contoh lain dari campuran homogen yaitu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Pada campuran homogen, misalnya kita akan membuat larutan garam dengan pelarutnya yaitu air dan zat terlarutnya yaitu garam. Ketika air dan garam diaduk dan bercampur, maka sudah tidak dapat dibedakan lagi mana zat penyusunnya. Sehingga campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang bercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya adalah campuran pasir dan air, campuran minyak dan air, dan campuran air dengan kopi. Ketika kita mencampurkan pasir dengan air, maka kita masih bisa membedakan mana zat penyusunnya, yaitu antara pasir dan airnya. Kemudian submateri yang ketiga yaitu perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Sebelum masuk ke pembahasan tentang asam, basa, dan garam, tentunya kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Misalkan kita memiliki pelarut air, kemudian zat terlarutnya adalah gula. Ketika air dan gula bercampur, maka tidak dapat dibedakan lagi zat penyusunnya karena sudah bercampur merata. Ciri larutan asam yaitu rasanya masam atau asam. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi atau perkaratan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu larutan asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kisaran pH pada larutan asam yaitu 1 sampai 6. Contoh larutan asam ini ada pada jeruk dan lemon. Kemudian pada larutan yang bersifat basa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki rasa pahit. Ciri yang kedua yaitu terasa licin ketika di kulit.
Kemudian ciri yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh larutan basah dalam kehidupan kita sehari-hari ada pada sabun, pasta gigi, dan juga pupuk. Rentang pH pada larutan basah antara 8 sampai 14 atau lebih dari 7. Kemudian indikator. Apa itu indikator? Indikator yang dimaksud dalam materi ini adalah indikator untuk menentukan derajat keasaman atau pH dari suatu larutan. Apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam? pH singkatan dari power of hydrogen atau derajat keasaman. Indikator terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang sudah ditemukan di alam. Contohnya, indikator alami adalah indikator yang ditemukan di alam. Contohnya ada pada kunyit, bunga kembang sepatu, dan kubis merah. Kunyit ini ketika berada di larutan yang bersifat asam akan berubah warna menjadi kuning cerah. Kemudian jika dalam larutan basah akan berubah warna menjadi jingga. Pada kubis merah memiliki zat indikator yang bernama antosianin. Jika dia berada di larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah, dan jika berada di larutan basah, maka akan berubah menjadi warna hijau atau kuning. Sedangkan indikator buatan di sini adalah indikator yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menentukan suatu larutan bersifat asam atau basah. Indikator buatan adalah kertas lakmus biru untuk menguji larutan yang bersifat asam, dan indikator dengan kertas lakmus merah untuk menguji larutan yang bersifat basah. Bisa dilihat pada gambar, jika larutan asam diberi kertas lakmus yang berwarna biru, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi warna merah, artinya larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan pada larutan basah ketika diuji dengan kertas lakmus berwarna merah, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Artinya larutan tersebut bersifat basah. Namun pada larutan garam, ketika larutan garam diberi kertas lakmus biru ataupun merah, maka tidak akan berubah warnanya atau tetap. Garam bisa terjadi dari reaksi asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Contohnya pada reaksi HCl atau asam klorida yang direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan menghasilkan garam NaCl dan H2O atau air. Rentang pH pada larutan garam ini adalah 7 karena garam bersifat netral. Sekian pembahasan klasifikasi materi dan perubahannya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.